Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Senang sekali kami dari Majelis Pendidikan Kristen dan juga Bara Digital Ministry kembali bisa menyapa Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Harapan kami Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan bisa mengikuti pembelajaran pada malam hari ini dengan lebih rileks dan bisa mencerna setiap materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini dan bisa diaplikasikan dalam setiap lingkungan di mana Bapak Ibu berada. Nah, malam hari ini dan bertepatan juga di hari spesial di mana kita merayakan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Malam hari ini kita akan belajar tentang buku digital untuk anak usia dini, setuju atau tidak setuju. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semua yang mau bertanya berkaitan tentang topik kita pada malam hari ini bisa akan kita diskusi dengan Ibu yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini. Siapa ibunya? Saya akan memperkenalkan narasumber kita yaitu Ibu Dr. Randa Grace Deborah Kumara, MAT. Beliau adalah Pengurus Harian Bidang 1 Pengembangan Pendidikan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia dan juga adalah konsultan pendidikan. Ibu Debbie atau Ibu Deborah yang biasa kita sapa dengan Ibu Debbie adalah juga koordinator Sekolah Samaria. Bapak Ibu rekan-rekan semua yang mau bertanya, saya persilakan. Nanti kita akan ada sesi diskusi dengan Ibu Debbie. Sebelum saya serahkan ke Ibu Debbie, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami akan belajar melalui hamba-Mu Ibu Debbie dengan materi yang sudah dipersiapkan. Kami mohon hikmat pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai hamba-Mu Ibu Debbie dalam setiap pemaparan materi yang akan disampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dan rekan-rekan yang mengikuti juga Tuhan berkati. Setiap jaringan perangkat yang kami gunakan juga Tuhan berkati agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bu Debbie, saya persilakan. Malam Bapak Ibu. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita yang dipercaya oleh Tuhan sebagai guru, sebagai orang tua yang bertemu dengan anak-anak setiap hari, mari kita teladani atau kita ingat apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso sung tulodo, ing madio mangun karso tuturi handayani. Mari kita terapkan itu supaya anak-anak kita atau generasi bangsa kita di masa depan itu menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Begitu ya. Baik, mari kita mulai saja diskusi kita hari ini ya, Bu Susan, begitu ya. Kita akan membahas sedikit agak-agak perdebatan sebenarnya tentang buku digital untuk anak usia dini. Setuju atau tidak setuju? Bu Susan, saya mau tanya dulu sama Bu Susan. Kalau Bu Susan ini tim setuju atau tidak setuju terhadap buku digital untuk anak usia dini, Bu Susan? Sejujurnya saya sendiri bingung, Bu. Saya suka buku fisik atau ya yang fisik ya Bu, untuk dekorasi. Okay. Tapi saya suka buku digital lebih gampang ya Bu ya, dibawa kemana-mana, bisa baca di mana saja. Lebih gampang lah Bu kalau buku digital. Betul. Baik, mari kita ini pertanyaan saya ya, kita ke slide yang pertama. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu yang menjadi guru atau menjadi orang tua, kalau kita punya kesempatan memberikan buku kepada anak-anak, apakah buku fisik atau buku digital? Terutama untuk usia dini ya, karena kita hidup di era teknologi yang sangat canggih dan sudah makin pesat perkembangannya. Buku digital juga sangat menarik sebenarnya. Ada kelebihan dan kekurangannya dari buku fisik dan buku digital, dan ini pun sebenarnya cukup isu atau topik yang cukup hangat dibicarakan di kalangan anak-anak usia dini ya, pendidik anak usia dini, orang tua pun demikian. Mari kita coba kupas satu persatu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, apa sih perbedaannya buku yang fisik atau buku digital?
Kalau buku yang secara fisik itu seperti kita tahu itu mahal ya. Ada harganya harus bayar ya. Terus kemudian kalau yang buku digital agak lebih ekonomis karena ada juga yang gratis, misalnya banyak sekali website untuk literasi untuk anak-anak yang memberikan sejumlah koleksi bukunya banyak dan kita bisa akses dengan gratis. Tapi ada juga yang berbayar, yang harus berlangganan ya. Tapi kalau dengan berlangganan harganya sangat murah, mudah dijangkau dan itu koleksi bukunya sangat banyak gitu. Tapi kalau buku fisik memang cukup mahal karena kertas mahal sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah tempat penyimpanan. Kalau kita punya buku fisik seperti Bu Susan tadi ya, saya juga punya koleksi buku-buku ya, kayak kita punya perpustakaan pribadi. Tempat penyimpanannya cukup banyak ya, cukup besar. Kita harus punya tempat khusus untuk menyimpan buku-buku dan kita juga harus rawat dengan baik. Kalau buku digital, dalam satu gawai saja ada banyak buku yang bisa kita akses. Kita tidak perlu ruangan yang banyak, hanya perlu koneksi internet atau dan satu gawai yang mumpuni gitu. Kemudian butuh perawatan. Dua-duanya butuh perawatan. Buku fisik butuh perawatan, buku digital pun butuh perawatan. Artinya perawatannya perawatan di gawai ya. Tapi kalau buku fisik, setiap buku harus dirawat. Misalnya kalau dulu kan banyak buku-buku, kalau ada yang masih rajin disampul atau harus kita buka ya, harus kita lihat ruangannya seperti apa. Kalau tidak bisa kertasnya dimakan rayap gitu. Jadi butuh perawatan buku-buku fisik. Kemudian ketersediaan buku. Nah, ini menariknya. Kalau buku fisik itu ketersediaannya mungkin terbatas dan dari tahun ke tahun nggak setiap kali tidak ada buku yang tersedia selamanya misalnya ya. Ada buku-buku lama yang sudah tidak dicetak ulang, atau ada buku-buku baru yang mungkin hanya sedikit ketersediaannya. Sementara, keunggulannya buku digital. Dari buku lama sampai buku baru semuanya ada kalau diunggah di website itu semuanya kita bisa akses dan itu tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan ruang gitu ya. Kita akses kapan saja bisa. Ya. Itu soal ketersediaan. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Kesehatan mata. Nah, ini juga penting. Ketika kita menjadi pembaca ya, banyak sekali anak-anak yang suka baca buku fisik. Kalau zaman angkatan saya ya, zaman dulu banyak yang sudah pakai kacamata di awal-awal, tapi karena mereka baca buku terlalu dekat atau penerangannya yang kurang gitu ya, itu kesehatan mata juga cukup penting diperhatikan. Tetapi ketika memakai buku digital, kesehatan mata lebih beresiko tinggi lagi. Kalau kita tidak perhatikan radiasi gawainya, atau kita membaca terus-menerus sehingga matanya jadi kering, matanya jadi banyak sekali anak-anak sekarang problem mata karena terlalu lama memantau gawai ya, berhadapan dengan layar ya, karena radiasinya cukup tinggi. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya yang paling penting adalah pengalaman membaca. Buku fisik dengan buku digital memberikan pengalaman membaca yang berbeda. Buku fisik punya pengalaman membaca yang cukup kaya sebenarnya dibandingkan buku digital. Gitu. Tetapi buku digital sebenarnya juga lebih menarik. Kenapa? Karena bisa interaktif, bisa mendengar suara sekarang. Kalau sekarang kan teknologi sudah canggih ya. Ada buku yang bisa didengar suaranya, bisa juga interaktif dengan ada pertanyaan gitu, ada kegiatan gitu. Tapi tetap itu satu arah. Gitu. Baik. Itu kira-kira perbedaan buku fisik dan buku digital. Nah, kelebihannya apa kalau buku fisik? Nah, ini yang menarik. Ya. Kelebihannya membaca buku secara buku fisik ya. Yang pertama adalah pengalaman sensorial. Ini yang tidak bisa digantikan oleh buku digital. Pengalaman membuka halaman kertas, mencium bau kertasnya, kemudian tangannya menunjuk gitu ya, membaca dari kalau anak usia dini mengenali huruf, mengenali kata, ditunjuk dengan tangannya, itu pengalaman sensorial. Anak-anak usia dini, terutama anak usia dini ya, anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sangat-sangat membutuhkan pengalaman yang melibatkan seluruh panca inderanya, termasuk dalam membaca. Ya, ini tidak bisa tergantikan. Kalau lalu kelebihannya membaca buku fisik adalah
fokus dan daya konsentrasi. Anak-anak sekarang banyak sekali yang daya konsentrasinya sangat pendek. Kenapa? Karena ketika mereka berhadapan dengan games atau berhadapan dengan layar itu konsentrasinya jadi pendek sekali ya, jadi pendek. Tetapi kalau buku memang kadang-kadang jadi bosan karena tidak ada animasinya, tetapi justru itu menantang daya konsentrasi jadi panjang. Jadi buku fisik juga punya kelebihan ya, konsentrasi jadi panjang, kita bisa fokus. Kalau kita membaca buku di gawai, dan apalagi di gawai ya, kita bisa belum tentu bisa fokus, malah kita bisa cepat-cepat saja, kita tidak perhatikan, bahkan kita terdistraksi dengan kita buka halaman lain, ada iklannya, kita klik lagi, jadi belum tentu kita baca selesai di gawai. Itu salah satu kelebihannya membaca buku fisik. Nah, ketika kita membaca buku fisik, dan ini yang pengalaman yang penting juga ya, untuk usia anak dini, ketika dia bisa menghabiskan satu buku dari halaman depan sampai halaman belakang, itu menjadi satu kesuksesan yang luar biasa. Nah, ini pengalaman yang juga harus dirasakan oleh anak-anak usia dini. Oh, ternyata saya bisa ya membaca satu buku selesai, gitu ya. Jadi bisa fokus, bisa konsentrasi, dan ketika pengalamannya, wah ternyata selesai bisa sudah satu buku terbaca. Baik sekali ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesehatan mata ya. Tadi kita sudah bahas ya bahwa kesehatan mata buku fisik itu tidak melelahkan secara karena tidak ada radiasinya ya. Mungkin lelah bisa ngantuk ya, kadang-kadang kita kalau baca buku fisik jadi ngantuk ya, malah jadi gampang tidur. Nah, karena mata kita lelah, tetapi tidak karena terpancar oleh radiasi, mata kita tidak kering, tetapi memang kita harus memperhatikan penerangan dan jarak baca antara buku dengan mata kita. Bahkan ada salah satu studi mengatakan ketika kita membaca buku fisik, kalau terus kemudian kan kadang kita jadi tidur, itu sebenarnya lebih baik daripada membaca buku digital. Kenapa? Ketika kita membaca buku digital kemudian tidur, sebenarnya kita tidak menghasilkan hormon serotonin yang dibutuhkan saat kita tidur. Jadi kelebihannya cukup banyak untuk membaca buku fisik. Dan yang berikutnya yang mungkin salah satu yang akan saya bahas adalah kelebihan membaca buku fisik adalah otak bekerja dan lebih otaknya bekerja dan lebih bisa untuk menjadi kritis, kita latih untuk kritis. Kenapa? Karena ketika membaca buku fisik sebenarnya ada interaksi di otak. Kita fokus, kita bisa mengkritisi, kita bisa ada dialog antara tulisan dengan kita bertanya, benar nggak ya? Saya setuju nggak ya? Saya berpikir, saya mengkoneksikan antara apa yang dibaca dengan apa pengalaman saya, gitu, atau nilai-nilai saya, setuju nggak? Nah, ada dialog seperti itu sangat baik ketika membaca buku fisik. Kalau buku digital cenderungnya kita baca saja, belum tentu kita pahami lalu kita selesai, bahkan belum tentu kita tertarik untuk menyelesaikannya sebenarnya. Jadi banyak sekali beberapa kelebihan membaca buku fisik dan tidak bisa digantikan oleh buku digital. Kira-kira begitu. Bahkan ya, salah satu yang dibahas oleh salah satu profesor, Ibu Dr. Karlina, kalau nggak salah Karlina ya, berbicara begini, bahwa membaca buku fisik tidak bisa digantikan dengan buku digital. Kenapa? Karena otaknya kerja. Ya, bukan berarti buku digital tidak bisa, tidak, tetapi membaca buku fisik memang tidak tergantikan. Nah, sekarang apakah dengan demikian, apakah untuk anak-anak usia PAUD lebih baik membaca buku fisik atau membaca buku digital? Gimana? Kita coba lihat yang terakhir, slide yang terakhir yang mau saya tunjukkan. Silahkan. Nah, ketika anak usia 3 tahun, 4 tahun, yang tadi 5 tahun misalnya, ketika kita membacakan untuk anak, seringkali akan secara fisik pun ya, kedekatan itu ada. Kebersamaan itu ada. Ketika kita duduk memangku anak dan membaca buku bersama-sama, coba lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi di gambar ini. Ada interaksi, ada obrolan misalnya, ada tanya jawab, kemudian ada kedekatan secara fisik, ada kedekatan secara emosional, ada kebersamaan, dan itu sebenarnya membuat memori untuk anak-anak usia dini. Dan ini tidak tergantikan. Apakah buku digital bisa? Bisa saja. Gitu.
bukannya nggak bisa, tetapi ada hal-hal yang lebih untuk buku fisik. Begitu kira-kira. Apakah buku digital boleh? Boleh sebenarnya, sangat boleh ya. Tetapi menurut saya dahulukan buku fisik. Karena pengalaman pertama anak saat usia dini, mereka harus mengalami apa yang sebenarnya, yang berbentuk dulu. Dan sekali lagi melibatkan panca indera. Jadi dia bisa pegang bukunya, dia bisa buka halamannya, dia bisa tunjuk dari kiri ke kanan, dia bisa cium bau kertasnya, dia bisa amati gambarnya. Itu pengalaman sensori, ya. Kemudian dia bisa berdiskusi, bisa berdialog dengan yang membacakan. Ya, ada kedekatan secara fisik dan secara emosional. Itu penting, itu kelebihannya buku fisik. Tetapi sesudah itu dikenalkan buku digital boleh. Jadi tapi dia sudah tahu aslinya. Karena begini Bapak Ibu dan Bu Susan. Coba perhatikan anak-anak sekarang ya, perhatikan ketika hidup udah zaman sekarang, zaman modern, zaman yang serba nyaman, zaman yang serba instan. Saya mau tanya, berapa anak-anak yang sekarang yang tahu bentuk buah yang asli? Contoh buah mangga misalnya. Berapa banyak anak, terutama anak di kota, tahu bentuk buah mangganya yang asli seperti apa? Karena mereka kebanyakan taunya sudah dipotong buah mangganya atau sudah dalam bentuk jus misalnya. Sehingga dia tidak tahu aslinya seperti apa, dia tidak pernah pegang aslinya, dia tidak tahu bentuk apa, keras atau lembek atau kulitnya seperti apa, dia tidak bisa menggambarkan secara fisik, apalagi tahu tentang pohonnya mangga seperti apa. Berapa banyak anak yang tahu singkong itu seperti apa aslinya? Sebelum jadi singkong goreng misalnya, atau sebelum jadi apa ya, makanan ringan yang berbuat dari singkong. Nah, mereka harus tahu, harus bisa pegang aslinya, harus bisa raba, harus bisa lihat dan bisa merasakan. Nah, begitu juga dengan buku. Pengalaman membaca dengan buku fisik itu penting anak untuk usia dini. Tetapi apakah nanti dia bisa akses digital? Sangat boleh. Harus malah, karena dia bisa membandingkan dua pengalaman itu. Begitu kira-kira untuk buku fisik atau buku digital untuk anak usia dini. Begitu Bu Susan? Wah, Ibu Debbie, terima kasih. Menarik sekali. Sendiri agak ini ya, agak tertegur dengan mau pilih yang mana ya, buku digital atau buku fisik ya. Karena secara pribadi saya suka fisik karena bisa untuk dekorasi rumah lebih kayak wah bagus banget sih kelihatannya. Ada buku dalam rumah, kayak mau baca juga bisa langsung kita cari halamannya, langsung lebih enak aja kalau secara ini. Tapi kalau untuk digital nyaman dibawa kemana-mana, tapi ada bisa menjadi masalah di gangguan mata dan sebagainya ya Bu ya. Ada hal-hal yang bisa. Ada satu fakta yang menarik Bu Susan, mau tahu nggak? Ya. Apa kalau itu? ternyata ya ada studi yang juga ada survei ya, ada survei yang menyimpulkan bahwa orang Indonesia lebih tertarik dengan buku fisik. Menarik ya, orang Indonesia lebih tertarik dengan buku fisik. Jadi buku digital memang mungkin belum banyak untuk orang Indonesia. Tetapi fakta yang menarik lagi adalah juga studi yang mengatakan dan dibandingkan negara-negara lain, berapa orang Indonesia yang membaca? Tahu nggak? Nah. Ternyata orang Indonesia dibandingkan negara lain cuma 1:1000 yang membaca. Artinya apa? Ketika dia baca buku fisik ya, tetapi kalau nggak baca, dia nggak baca sama sekali. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya di Hari Pendidikan Nasional ini, kita mau anak-anak kita seperti apa? Kita mau anak-anak kita punya wawasan yang luas kan? Kita mau anak-anak kita bisa menulis. Ya, pada banyak kesempatan saya menemukan guru atau orang dewasa, kita pun ketika kita tidak banyak membaca, kita tidak bisa menulis. Ya kan? Nah, mulailah dengan anak usia dini, tanamkan untuk membaca dan gemar membaca. Ketika sudah gemar membaca, maka dia akan meneruskan baca itu, sehingga ketika dia banyak membaca buku fisik atau buku digital, sebenarnya dia punya kemampuan menulis. Kemampuan menulis tidak akan susah berkembang kalau tidak dimulai dengan membaca.
gitu. Jadi berilah pengalaman membaca yang menyenangkan untuk anak-anak usia dini. Kira-kira gitu Bu Susan. Iya, benar Ibu Dewi, terima kasih. Walaupun di dunia kecanggihan ini ya teknologi semakin canggih, orang tua juga kadang memberikan orang tua juga harus diberikan warning ya Ibu ya, supaya tidak membiarkan teknologi begitu saja untuk anak-anak, karena kita lihat kecanggihan zaman sekarang, anak-anak usia dini juga sudah bisa mengakses segala macam ya Bu ya, dengan digital yang mereka pegang. Betul. Mau mereka bisa baca atau nggak bisa baca, ketampilan fisik, tampilan di layar digital itu membuat menarik mereka untuk melihat digitalnya ya Bu, secara tampilan ininya Bu ya. Ada pertanyaan nih Bu. Ya. Bagaimana buku digital mempengaruhi kebiasaan membaca dan minat literasi anak usia dini dalam jangka panjang Bu? Nah, begitupun juga dengan buku fisik Bu. Saya terus terang saya belum baca apakah studinya ada pengaruhnya gemar membaca ada perbedaan apa tidak gitu ya. Tetapi yang saya temukan di lapangan, ketika anak-anak dari usia dini gemar membaca buku fisik, maka akan mudah sekali membaca yang digital. Tetapi sekali lagi sudah gemar membaca, maka dia punya kemampuan menulis. Jadi mulai dulu dengan gemar membaca, dan mulainya dari mana? Mulai dari buku fisik. Apakah digital boleh? Boleh saja. Tetapi itu dia ada kekurangannya ya ke digital itu, kalau kita tidak fokus maka akan mudah terdistraksi. Jadi sebaiknya ketika anak-anak usia dini, ketika kita memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan, biarlah anak-anak membaca dengan orang tuanya, seperti foto tadi. Baca dulu sama-sama, mau buku fisik atau buku digital, kemudian alami, biar anak-anak baca satu buku selesai, satu cerita selesai. Lalu kemudian ada dibahas, ada interaksi, ada kegiatan. Sehingga dia, oh ternyata menyenangkan ya membaca ya. Atau ada diskusi misalnya. Jadi biarkan pengalaman membaca itu ada salah satu cara untuk membuat memori dengan orang tua. Jangan dibiarkan sendiri. Begitu. Nah, ketika menyenangkan bersama dengan orang tua, maka terjadi komunikasi. Ya kan, ada komunikasi, ada diskusi dengan orang tua, itu akan berlanjut. Tetapi kalau dibiarkan sendiri dengan digitalnya, kita juga nggak tahu tuh anak baca apa, kita nggak tahu apa itu anak baca selesai apa tidak. Kemudian dia mungkin terdistraksi dengan ke YouTube atau ke yang lain, sosial media yang lain, kan kita tidak tahu. Ya, jadi marilah untuk anak usia dini kita tanamkan gemar membaca, dan gemar membaca itu tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Kita harus punya habit, harus punya kebiasaan. Mari membaca bersama anak-anak kita, gitu. Setelah kita punya kebiasaan dan akhirnya anak-anak mengembangkan kebiasaan membaca itu sendiri, baru kita bisa lihat bahwa itu berjalan jangka panjang. Gitu kira-kira Bu Susan. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Ibu Debbie. Ada pertanyaan seperti ini Bu. Kalau orang tua ini sudah mensodorkan supaya membaca lah, mulai dari hal-hal kayak baca dongeng dan sebagainya ke anak. Tapi anak ini kayak nggak tertarik dengan buku. Pokoknya orang tua berusaha untuk bisa meningkatkan daya baca untuk anaknya. Tapi anaknya kayak nggak doyan dengan buku, atau mau baca buku tuh kayak apa sih? Kayak dia kurang mau dengan buku. Tapi kalau hal-hal yang lain cepat untuk belajar. Untuk bukunya sendiri, untuk tertarik dengan membaca atau bahkan untuk buka buku atau dan lain sebagainya, itu kayak kurang tertarik. Untuk anak usia dini ya Bu ya. Ya. Ini orang tua sudah berusaha ini. Ya. Nah, bagaimana nih Bu? Kira-kira ada tips yang lain nggak atau bagaimana supaya bisa meningkatkan anak ya, meningkatkan daya tarik untuk anak supaya bisa membaca dan tertarik dengan buku? Pertama, mulai dengan minatnya dia. Jangan dari minatnya kita, mulai dari minatnya dia. Misalnya dia lebih suka kereta api. Anak-anak laki jarang loh yang suka baca buku. Betul, saya paham. Tetapi ketika misalnya dia suka kereta api atau dia suka transportasi, yuk kita cari yuk tentang kereta api.
Gitu. Kita lihat yuk gambar buku-buku tentang kereta api. Terus kemudian ternyata kereta api dulu tuh begini ya, zaman dulu tuh mulai dari zaman dulu nggak ada tuh yang kereta api kayak wus gitu ya, cepat gitu, nggak ada, mulainya dari yang sejarah itu, mulai dari yang pakai batu bara misalnya gitu. Terus kemudian dipelajari informasi. Jadi mulai dari minat anak. Itu yang pertama. Yang kedua, memilih buku memang ada cara-caranya memilih buku supaya anak-anak berminat. Yang kedua adalah cari buku yang kosakatanya sesuai dengan levelnya dia. Karena anak-anak itu tidak semuanya punya kosakata yang sama pada waktu yang bersamaan. Gitu. Jadi memang harus dengan umur bertambah sebenarnya kosakata harusnya bertambah. Gitu. Tetapi karena anak-anak Indonesia jarang diekspos dengan buku, jarang diekspos dengan misalnya kita berdialog, akhirnya kosakata anak-anak Indonesia sebenarnya jadi terlambat tumbuhnya. Nah, oleh karena itu mari kita sesuaikan buku-buku yang kita pilih, pertama sesuaikan dengan minat minat anak, kemudian sesuai dengan levelnya masing-masing. Begitu. Dan memang gambar yang menarik, cerita yang menarik itu juga menentukan. Jadi jangan anak usia 3 tahun atau usia 3 tahun tapi dikasih yang kata-katanya sudah panjang. Udah nggak tertarik dia. Anak 3 tahun lebih banyak membaca warna, membaca gambar. Gitu. Jadi berikan yang sesuai dengan levelnya. Jadi gambarnya banyak, terus kemudian warnanya cerah, ilustrasinya menarik, kemudian banyak detail yang dia bisa perhatikan gitu. Jadi dia itu salah satu cara cara-cara bagaimana memberikan pengalaman membaca yang positif. Begitu kira-kira. Semoga membantu Bu Susan. Baik Ibu Debbie, terima kasih. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi karena waktu kita sudah terbatas, apa mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu ya? Boleh. Nanti saya jawab dengan singkat ya, semoga saya jawab dengan singkat. Baik, seperti yang tadi Ibu sampaikan, buku fisik itu kan mahal ya Bu ya. Kalau untuk anak-anak atau orang tua yang berkecukupan atau yang ada di daerah-daerah tertentu yang bisa secepat kilat bisa membelikan buku untuk anak, bagaimana dengan anak-anak yang bahkan mau mendapatkan buku susah, cerita ya? atau mendapatkan buku dongeng saja itu agak susah, Bu. Bagaimana supaya anak-anak di luar daerah ini bisa tertarik dengan membaca, walaupun sepertinya mereka agak kesulitan memiliki buku secara fisik maupun secara digital, Bu. Bagaimana membawa mereka untuk tertarik dalam meningkatkan literasi mereka, Bu? Ya, sebenarnya betul. Itu mirisnya ketika di Indonesia itu kondisinya beragam, begitu. Tetapi saya juga saya sering sekali menemukan banyak orang atau inisiatif-inisiatif dari komunitas yang ada perpustakaan keliling misalnya, yang ada rumah singgah yang membawa buku. Bisa sebenarnya banyak loh. Ada rumah baca misalnya. Jadi adalah inisiatif komunitas yang tetap ingin meningkatkan literasi. Itu ada. Yang bahkan saya juga sempat membaca ya, entah berapa tahun yang lalu, ada orang yang berinisiasi ke daerah luar 3T misalnya, dia bawa buku dengan motor misalnya. Jadi kayak perpustakaan keliling, itu mengharukan. Nah, itu mari kita sesama masyarakat Indonesia kita tetap saling membantu. Kita tetap membantu untuk daerah-daerah yang kekurangan buku, misalnya kita tetap kirim buku kepada anak-anak yang di daerah. Buku fisik ya, buku fisik. Dan itu tetap disambut dengan hangat. Dan itu harus terus dijalankan menurut saya. Ada banyak memang tersebar, tetapi ya itu harus tetap dijalankan, harus terus diupayakan. Gitu kira-kira Bu Susan. Baik Bu Debbie, terima kasih. Dari momen Hari Pendidikan Nasional ini, kiranya pemerintah juga atau kita sesama para pejuang pendidikan Kristen juga mempedulikan orang-orang di luar sana yang mungkin kesulitan dalam hal bahkan buku saja susah untuk didapatkan, kita bisa salurkan ya Bu ya, melalui komunitas-komunitas tertentu yang sudah ada, bisa dicari pun di sosial media mereka Bu, untuk bisa berbagi, supaya anak-anak di luar sana juga bisa mengecap pendidikan sama seperti kita yang ada di kota ya Bu ya. Iya, betul.
Terima kasih Ibu Debbie. Apa ada closing statement dari Ibu sebelum kita menutup semuanya? Dan bisa langsung ditutup dalam doa, Ibu. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Susan. Bapak Ibu sebagai orang dewasa yang menyadari pentingnya membaca bagi anak-anak kita. Sementara kita pun ingin anak-anak kita punya wawasan luas, anak-anak kita punya kecakapan literasi yang tinggi, mari kita mulai dari kita. Mari kita memberikan pengalaman membaca yang positif kepada anak-anak. Melalui buku fisik maupun buku digital, mari kita memberikan pengalaman yang positif sehingga anak-anak kita gemar membaca. Dari mereka gemar membaca, maka mereka bisa mengembangkan kemampuan menulisnya. Dan itu mengembangkan literasi anak-anak itu tidak cukup hanya di sekolah. Dan tidak bisa hanya dalam 1 tahun, 2 tahun. Itu terus-menerus berkembang sampai dia usia matang, sampai SMP. Baru kita bisa lihat matang kemampuan literasi mereka. Kira-kira begitu. Semoga anak-anak kita semakin meningkat kemampuan literasinya karena kita pun juga mendukung mereka. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mempercayakan kami dengan anak-anak yang di hadapan kami, baik anak yang di keluarga maupun anak-anak siswa yang ada di sekolah. Tolong kami Tuhan ketika kami dipercayakan jiwa-jiwa di tangan kami, biarlah Engkau boleh memakai kami supaya kami boleh mendidik mereka dan membesarkan mereka seperti yang Tuhan inginkan, dan mereka boleh bertumbuh, mengenal Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk berkontribusi di masyarakat seperti yang Tuhan panggil mereka. Terima kasih untuk pengalaman berbincang-bincang ini, biarlah pengalaman ini boleh menjadi berkat untuk di banyak kalangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Debbie untuk malam hari ini dalam penyampaian materi yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Di momen Hari Pendidikan Nasional ini, satu kalimat mungkin dari Ibu Debbie yang mau Ibu sampaikan lagi sebelum saya closing di Hari Pendidikan Nasional ini, Bu. Ya, ini aja semboyannya dari Ki Hajar Dewantara aja ya. Jadi di depan kita harus menjadi teladan, di tengah kita harus mendampingi anak-anak, dan di belakang mari kita dukung anak-anak kita. Gitu saja. Siap. Terima kasih Ibu Debbie. Mari kita memperingati hari penting ini dengan semangat yang terus berkobar-kobar untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memberikan kesempatan untuk setiap pendidikan bisa menjadi lebih baik lagi dalam generasi mendatang. Terima kasih Ibu Debbie untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan, dan keluarga Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Jangan lupa untuk di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya supaya banyak orang juga diberkati. Dan kita jumpa lagi di hari Kamis depan dengan topik dan pembahasannya lebih menarik lagi. Saya Susana Tuperisa bersama dengan Ibu Debbie dan tim di balik layar dan semua pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.